Sekarang aku bisa paham kenapa seseorang menjadi sangat penakut setelah mendengar, membaca, atau menonton film horor. Karena cerita-cerita mengerikan yang sudah dikisahkan oleh ibu mertuaku, kini tak hanya membuat Andi menjadi penakut, tapi mempengaruhi jalan pikiran, bahkan alam bawah sadarku. Cerita-cerita seperti itu memang seperti virus yang mampu mempengaruhi otak. Jika tidak dilawan, maka kau akan hidup dalam ketakutan dan imajinasi yang tidak masuk akal seumur hidup. Takkan kubiarkan Andi hidup dalam kondisi seperti itu, pikirku. Bagaimana keadaanmu? Sudah mendingan? Tanya Mas Anda. Iya mas, hanya terjatuh saja. Tak ada yang luka ataupun hal serius, ucapku. Jadi bagaimana? Malam ini Andi jadi tidur di kamarnya. Tentu mas, jika tidak kita mulai dari sekarang, kapan lagi? Jawabku. Dia harus belajar untuk mengendalikan ketakutannya hingga dia sendiri sadar bahwa tak ada yang sebenarnya terjadi di sini, sambungku. Mas Anda kemudian berdiri dari ranjang dan mengecek apakah Andi sudah tertidur pulas atau belum. Dia kemudian tersenyum dan memberikan kode padaku bahwa sepertinya misi yang sudah direncanakan sudah bisa kami dilaksanakan. Aku mengangguk pelan dan berdiri dan membuka pintu kamar. Di sana Mas Anda dengan lembut menggendong hingga seluruh tubuh Andi sudah terangkat dan tak lagi berada di atas ranjangnya. Aku berjalan dengan berjinjit supaya tidak menimbulkan suara sedikit pun dan berjalan memimpin di depan untuk membuka pintu kamar Andi agar Mas Anda bisa dengan mudah masuk dan membaringkannya di sana. Setelah memastikan bahwa Andi tak akan terbangun lagi, kami berjalan perlahan keluar dan memasuki kamar kembali. Kemudian mengunci pintunya. Kenapa harus dikunci? Karena jika dia terbangun di malam hari dan menyadari bahwa kami tak berada di sana, dia akan segera berlari dan menerobos masuk. Jika itu sudah terjadi, maka rencana yang sudah disusun akan gagal pada saat itu juga. Saat sudah berada di atas ranjang, aku dan Mas Anda bisa bernapas sangat lega. Semoga Andi bisa berubah ya mas, ucapku sambil memeluknya. Iya, semoga saja sayang. Dan kita bisa pacaran lagi bukan? Lirikan Mas Anda genit. Loh, kok gitu sih? Bukan itu maksudnya loh mas. Aku gak mau dia jadi penakut sampai besar nanti. Aku mencubit perutnya. Iya paham. Mas Anda kemudian tertawa. Tapi pacaran lagi juga boleh tuh mas, godaku. Mas Anda mencubit hidungku dan tiba-tiba suara seakan seseorang berlari dari luar terdengar. Dengan mimik wajah yang tegang, aku menatap Mas Anda. Kami tahu pasti bahwa suara langkah itu adalah suara kaki Andi yang sedang menuju ke ruang ini. Pintu bergerak, tanda dia mencoba membukanya. Tapi ini sudah kami perhitungkan sebelumnya. Dia tak akan bisa masuk ke dalam dan berharap dia kembali ke kamarnya untuk segera tidur. Lagi pula kami tidak mematikan lampu di luar dan di kamarnya tadi, jadi dia tak akan ketakutan. Ayah, ibu, buka pintunya. Kami diam dan tak mengeluarkan suara sedikit pun, berharap dia berpikir bahwa kami sudah tertidur dan tidak mendengarkan panggilannya. Bu, buka pintunya. Kali ini Andi terdengar berteriak kencang, membuat kami merasa tersedak dan nyaris terpancing untuk berdiri dan membukanya. Bu, cepat buka. Gedoran itu semakin menjadi, tak terdengar seperti gedoran lagi, melainkan seperti tendangan sangat keras. Aku tak tahan mendengarnya dan segera berdiri untuk membukakan pintu itu. Namun tiba-tiba hening. Gedoran itu terhenti dan terdengar suara langkah kecil yang berlari menjauh dari pintu kamar kami. Sepertinya dia sudah menyerah dan mencoba untuk kembali ke kamarnya. Tunggu, ada yang berbeda. Aku mendekatkan telinga ke daun pintu untuk mendengar lebih jelas. Namun tiba-tiba hening. Gedoran itu terhenti dan terdengar suara langkah kecil yang berlari menjauh dari pintu kamar kami. Sepertinya dia sudah menyerah dan mencoba untuk kembali ke kamarnya. Apa?
Tidak seperti yang aku prediksikan. Dia tidak kembali ke sana. Awalnya aku berpikir bahwa langkah itu akan menuju kamar Andi, namun ini sebaliknya. Dia justru berlari menjauh, mendekati arah tangga, dan kemudian terdengar bunyi klek, tanda seseorang sedang memutar kunci pintu bawah. "Andi kabur, Mas!" Aku berteriak, membuat Mas Anda segera berlari keluar untuk menyusul anak kami yang berlari di tengah hujan yang deras. Dalam dinginnya malam disertai bunyi tetesan hujan, aku berdiri dengan gelisah, menunggu kehadiran mereka di teras. Aku benar-benar khawatir melihat kedua orang yang kusayangi berlari, memasuki cuaca yang ekstrim seperti ini. Kami benar-benar tidak memperhitungkan bahwa Andi akan berlari hingga keluar dari rumah. Rasa bersalah menyelimuti apakah aku terlalu keras pada Andi, tapi tak ada niat untuk menyiksa ataupun menyakitinya. Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya untuk belajar mandiri dan tidak terlalu menempel pada kedua orang tuanya. "Ah, Ibu," aku teringat akan Ibu. Pasti Andi sekarang sedang menuju ke sana. Ketika aku baru saja akan memutar dan menuju kamar untuk mengambil gawe, tiba-tiba sosok Mas Anda dan Andi memasuki pekarangan. Segera berlari, kucium pipi anakku yang bibirnya sudah membiru akibat diterpa hujan dan dingin. Aku mendapatkannya menggedor-gedor pintu rumah Ibu. Mas Anda menatapku lemas. Sudah kuduga, dia akan ke sana untuk menemui neneknya. "Ayo kita masuk, Nak. Nanti kamu masuk angin," ucapku kemudian menggendongnya. Setelah berganti pakaian, aku menidurkan Andi di atas ranjangnya yang berada di kamar kami. Kuciumi pipinya dan meminta maaf atas kejadian barusan. Andi hanya tersenyum hambar dan mengangguk. Tubuhnya sungguh terasa dingin. Aku takut dia akan demam atau sakit. "Apa yang kau butuhkan, Nak? Apa kau kurang enak badan?" tanyaku. Dia hanya menggeleng perlahan dan menarik selimutnya. Sepertinya Andi masih marah padaku. Menaiki ranjang kami yang berada di depannya dan menatap Andi yang bersembunyi di dalam selimutnya. "Sudah, matikan saja lampunya dan tidur," ucap Mas Anda datar. Kemudian berbalik ke arah lain. Sepertinya dia juga agak kesal karena kejadian barusan. Ya bagaimana tidak, hari ini dia harus berhujan-hujanan 2 kali. Pertama karena mengantar ibu, kedua karena mengejar Andi. Aku menghela nafas panjang, berdiri untuk mematikan lampu, dan berbaring di atas ranjang. Perasaan seperti ini sungguh tak nyaman. Sekarang tak hanya Andi yang marah, tapi juga Mas Anda yang tak ingin melihat wajahku sama sekali. Baru saja aku memperbaiki bantal dan mencari posisi nyaman untuk berbaring, tiba-tiba gaweku berbunyi. Saat kulirik layarnya, tercantum nama ibu di sana. Pasti dia ingin menanyakan keadaan barusan karena sudah melihat anak dan cucunya kejar-kejaran di tengah hujan. Tak ingin membuat mood semakin kurang nyaman, aku mengabaikan panggilan itu. Tahu besok bisa aku jelaskan saat perasaan ini sudah lebih baik. Tapi sayangnya, dia seakan tidak peduli dan terus mencoba untuk menelpon. Aku sangat terganggu, benar-benar terganggu. Saat aku duduk dan mencoba menatap Mas Anda, dia tidak bergerak dan sepertinya sudah tertidur pulas. Iya, suamiku memang seperti itu. Sangat sulit untuk dibangunkan jika benar-benar capek atau sudah sangat pulas. Dengan terpaksa aku mengangkat sambungan itu. "Iya Bu, maaf atas kejadian ini Bu. Maaf sudah merepotkan ibu malam-malam." Aku menarik selimut dan berbaring kembali. Rasanya tak akan kuat mendengar ocehan mertuaku tengah malam seperti ini. "Diam dan dengarkan Ibu. Andi tidak berada di sana. Andi berada di sini bersamaku. Dia tak pernah pulang ke rumahmu." Dek, mataku membelalak lebar. Apa maksud mertuaku berbicara seperti ini? Jika Andi berada di rumahnya, jadi siapa yang berada di kamarku saat ini? Mas, berbisik. Aku mencoba memanggil Mas Anda. Mas Anda cuma bergumam. "Tadi saat kau menjemput Andi, pintu rumah ibu terbuka atau tertutup, Mas?" Sebisa mungkin kupelankan suara. "Tertutup," jawabnya acuh.
tanpa menoleh dan membalikkan tubuh. "Dia sendiri di sana, Mas?" tanyaku. "Iya." "Ah, jadi Andi yang asli sudah masuk ke dalam rumah ibu." Lalu Mas Anda melihat Andi yang lain berdiri di depan rumah ibu. Artinya... Tiba-tiba aku melihat gerakan kecil yang berada pada ranjang Andi. Dari kejauhan, sosok yang tadinya meringkuk di dalam selimut sekarang muncul perlahan dalam kegelapan. Seakan seperti hendak duduk dan wajahnya mengarah ke depan, menatapku dari kejauhan. "Andi, kau kenapa, Nak?" Aku mencoba untuk mengobrol, namun tetap menjaga pada posisi di atas ranjang, hanya untuk memastikan bahwa dia adalah anakku. Tidak ada jawaban. Keringat mulai bercucuran sangat deras dan jantungku berdetak kencang tak karuan. Aku mencoba mencubit lengan dengan sangat keras, berharap ini adalah mimpi. Seperti kejadian sebelumnya. Sakit. Aku tak terbangun dan masih berada di sini. Ini nyata. "Mas, Mas." Masih sambil berbisik, ku goyang dengan paksa tubuh Mas Anda agar dia terbangun. Belum saatnya untuk bangun, Lila," ucap Mas Anda mengacuhkanku. "Mas," ku cubit lengannya. Mas Anda terduduk dan menatap tajam, seakan tidak terima dengan apa yang sudah kuperbuat barusan. Baru saja dia ingin memulai pembicaraan, aku menyumpal mulutnya dengan telapak tangan. Berdiri memutar perlahan menuju tepi ranjang pada bagian sisinya, tanpa mengalihkan pandangan dari sosok yang sedang duduk di atas ranjang Andi. Aku tak bisa melihat wajah sosok itu dengan jelas di dalam kegelapan, tapi aku yakin bahwa dia juga ikut mengamati dengan serius. Tanpa menoleh sedikit pun, tubuhnya tak bergerak sama sekali, hanya kepala yang berputar, mengikuti gerakanku yang sebentar lagi bersiap-siap pergi. Berpikir, aku harus berpikir cepat. Jika berlari keluar rumah, sepertinya tak ada cukup waktu untuk benar-benar kabur. Belum lagi harus menarik paksa tubuh Mas Anda untuk menuruni tangga. Pasti tubuhku tidak akan kuat melakukannya. Satu-satunya cara adalah kami harus berlari ke tempat yang terdekat dan paling tidak bisa terpisah dengan sosok Andi jadi-jadian itu. Iya, aku tahu tempat itu. Ruangan yang paling dekat dengan kamar ini adalah kamar yang kami siapkan untuk Andi. Saat sudah merasa berada pada posisi yang tepat, aku melepaskan tangan yang menutup mulut Mas Anda, kemudian menarik tubuhnya sekuat mungkin. Entah dari mana tenaga itu, hingga membuat tubuh Mas Anda ikut terempas ke arahku dengan satu tarikan. Sudahlah, itu tak perlu dibahas. Yang penting kami bisa menghindari sosok yang berada di atas ranjang Andi. Bergegas, dengan cepat aku berlari menarik tangan Mas Anda, tanpa berusaha berbalik sedikit pun, menuju kamar Andi. Berlari dan terus berlari hingga akhirnya kami menginjakkan kaki di ruangan itu, dan aku menutup paksa pintu itu dengan membantingnya. Mas Anda yang masih terdiam berdiri di belakang, tak kupedulikan sama sekali. Mungkin dia heran atau bingung, biarlah. Sedikit rasa tenang mulai muncul ketika memutar kunci pintu yang ada di hadapanku. Rasanya tadi lupa bernapas hingga sekarang aku begitu tersengal-sengal dan sesekali menelan ludah untuk mengatur jalur oksigen agar bisa masuk ke dalam tubuh. Apa sebenarnya yang terjadi? Mas Anda yang terduduk di atas ranjang Andi mulai berbicara. "Andi, Mas, sekarang Andi berada di rumah ibu. Entah siapa yang kau ajak pulang ke rumah ini, tapi dia bukan Andi. Aku melihatnya, Mas, persis seperti yang ada di mimpiku tadi. Seorang anak yang terbaring di atas ranjang Andi yang meminta aku mengambil bola matanya. Itu benar-benar terjadi," jelasku. "Maksudmu hantu? Jangan konyol. Kau sendiri tidak pernah percayakan kehadiran hantu, bukan?" Mas Anda seperti tidak percaya dengan apa yang sudah kuucapkan. "Terserah apa katamu, tapi coba kau pikir sekarang. Jika yang berada di kamar itu adalah anak kita, dia tak akan mau melihat kita berlari begitu saja, tanpa berteriak. Mana mau dia ditinggalkan sendiri, Mas," ucapku. "Lantas, apa selanjutnya?" tanya Mas Anda. Tak kujawab pertanyaannya. Sebaliknya, aku yang berdiri di balik pintu merasa penasaran.
ingin melihat apa yang terjadi di luar sana. Aku mencabut kunci yang masih tertempel pada pintu dan mencoba untuk mengintip di celahnya. Belum ada tanda-tanda pergerakan dari makhluk itu. Dia tidak mencoba mencari atau mengikuti kami. Sepertinya kami aman berada di sini. Entahlah, tapi sepertinya kita aman di sini. Aku menarik napas lega. Mungkin sebaiknya kita menunggu hingga pagi menjelang, sambungku. Kau yakin aman di sini, Lila? Tanya Mas Anda. Mungkin dia khawatir. Aku rasa itu yang sebaiknya dilakukan saat ini. Aku berbalik dan menyandarkan tubuh pada pintu dan merosot terduduk. Hal yang baru saja aku alami benar-benar membuat tubuhku sangat lemas. Diam, tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutku dan Mas Anda untuk saat ini. Kami hanya saling bertatapan satu sama lain, mencerna kejadian yang baru terjadi. Apakah ibu tak pernah bercerita tentang ini padamu, Mas? Aku memulai pembicaraan. Tentang apa? Tentang hantu-hantu itu, seperti yang sering diceritakan pada Andi. Ucapku lemas. Ayolah Lila, baru saja kita dikejutkan dengan kehadiran Andi jadi-jadian, dan kau mau membahas masalah hantu. Yang benar saja. Mas Anda seperti tidak suka dengan arah pembicaraan kami. Mana aku tahu, dia kan ibumu. Kau tahu sendiri kalau aku tak pernah tertarik dengan kisah-kisah seperti itu. Tapi karena kejadian malam ini, jelas aku harus tahu tentang apa yang terjadi, ucapku. Aku terdiam dan berpikir sebenarnya ada sedikit rasa kesal karena jawaban Mas Anda tidak seperti jawaban yang kuharapkan. Itu tidak menjawab rasa penasaran atau situasi yang sedang terjadi. Dalam keheningan gawaiku berbunyi kembali. Ah, itu ibu. Segera aku mengangkatnya. Kenapa kau tutup? Dari mana saja kau, Lila? Maaf bu, tadi aku panik, jawabku. Dia akan datang. Keluar dari rumah itu sekarang, bentak ibu. Apa? Aku agak bingung dengan apa yang diucapkannya. Dia siapa? Apakah ibu tahu bahwa sesuatu yang buruk akan menimpa kami malam ini juga? Jantungku berdetak sangat kencang. Tidak perlu banyak tanya, keluar dari rumah itu sekarang, Lila. Ada apa sebenarnya, Bu? Apa yang ibu ketahui, tapi aku tak ketahui? Dia sekarang ke sana untuk menjemputmu. Keluar sekarang dari rumah itu. Sekarang ibu menjadi histeris. Ucapan ibu membuat kepanikanku kembali. Napas yang tadinya terasa sudah membaik, kini mulai terasa berat lagi. Kenapa terlalu banyak hal-hal aneh yang diucapkan oleh mertuaku itu? Dia siapa, Bu? Aku tidak paham. Tadinya Anda tak ingin kembali karena hujan yang begitu deras. Tapi Andi baru saja sudah menceritakan semuanya pada kami di sini. Ibu. Sambungannya mati. Sekarang aku menatap layar gawe yang tidak mengeluarkan cahaya sama sekali. Sial, lobet. Gawaiku mati di saat-saat seperti ini. Dia siapa? Siapa yang akan datang ke rumah ini? Jantungku berdebar sangat kencang pada saat ini. Merasa terancam, aku segera berdiri dan kembali mengintip di balik lubang kunci dengan gelisah untuk mengecek situasi di luar. Tidak ada pergerakan yang mencurigakan di sana. Masih dalam keadaan bingung, aku terdiam sejenak sambil mencoba untuk bisa mencerna kata-kata terakhir ibu sebelum sambungan itu terputus. Hingga dek, aku menyadari sesuatu. Jadi dia itu... Merasa dilanda ketakutan yang amat sangat, tubuhku terdiam membeku dan tak mampu bergerak sama sekali. Bahkan menahan napas, kini hanya bola mataku saja yang bisa bermain dan berputar untuk mencuri-curi pandang hingga ke ekor mata. Rasanya tak berani untuk berbalik dan melihat ke belakang. Tiba-tiba aku merasakan seperti ada gerakan di sana. Gerakan seakan berjalan perlahan mendekat ke arahku yang berdiri tepat di depannya dengan tatapan yang masih menghadap ke pintu. Semakin mendekat, lebih dekat, sangat dekat. Aku bahkan merasakan hembusan angin hangat yang seakan sengaja ditiup pada tengkuk ini. Tiba-tiba dia tertawa. Tertawa sekeras mungkin. Namun aku masih mematung dengan mulut yang menganga.
tanpa bisa berbuat apa-apa. Kemudian hening, tak ada suara itu lagi. Hingga beberapa detik kemudian, dia mengucapkan, "Sekarang saatnya lila." Banyak makhluk-makhluk di luar sana yang sering menggoda dan mengganggu, tapi ada beberapa juga yang menyukaimu. Salah satu dari mereka yang berada di rumah sangat menyukai ibu. Saat ibu sendiri, aku terkadang melihatnya bertingkah seperti ayah, tetangga, bahkan penjual roti yang lewat di depan rumah, hanya untuk berbicara dengan ibu. Aku tak takut padanya, tapi takut jika mengatakan hal itu pada siapapun. Dia akan marah dan menyakiti kami. Yang bisa kulakukan hanya berpura-pura tidak mengenali mereka dan terus berada di samping ibu. Biarlah aku tak peduli. Yang penting tetap bisa berada di sisi ibuku. Itulah akhir cerita dari mereka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.